Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Saskia Kalevi dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tentulah mengalami perbedaan. Ini dikarenakan undang-undang yang diberlakukannya juga sering terjadi pergantian. Indonesia telah menganut sistem demokrasi sejak merdeka sampai saat ini. Dimulai dari demokrasi terpimpin pada masa jabatan Soekarno, demokrasi Pancasila yang digunakan Soeharto selama berpuluh-puluh tahun menjabat sebagai presiden, hingga demokrasi sesungguhnya yang mulai berjalan setelah masa jabatan Soeharto berakhir pada tahun 1998 yang ditandai oleh adanya pemilu daerah maupun presiden yang dapat diikuti oleh rakyat secara serentak dan adil. Di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodisasi, antara lain yang pertama, perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkannya terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Perkembangan demokrasi parlementer. Nah, ini berlangsung sejak 1945 hingga 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959. Nah, di sini dengan menggunakan undang-undang sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusional. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan di dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Penyebab kegagalan dari demokrasi parlementer ini adalah yang pertama, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Perkembangan demokrasi terpimpin. Ini rentan waktunya antara 1959 hingga 1965. Sejak berakhirnya pemilihan umum tahun 1950, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Jadi partai politik ini
seperti kayak tidak pernah mementingkan kepentingan bangsanya. Dia tuh cuma mementingkan kepentingan suatu partainya aja. Jadi itulah yang menyebabkan Presiden Soekarno itu sudah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap partai politik tersebut. Nah, di samping itu Presiden Soekarno ini melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong. Demokrasi terpimpin ini ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Ini menurut pandangannya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Jadi kayak lebih otoriter. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru yang berlangsung sekitar tahun 1966 hingga 1998. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang sangat besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila atau Orba, untuk menegaskan klaim bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Ciri-ciri dari demokrasi ini yaitu yang pertama, kekuasaan presiden sangat tinggi dan kuat. Yang kedua, partai politik dibatasi jumlahnya. Yang ketiga, pemilu diselenggarakan sebagai seremonial formalitas saja. Yang keempat, rekrutmen politik bersifat sangat tertutup. Yang selanjutnya, peran militer sangat kuat dengan konsep dwi fungsi ABRI. Selanjutnya, kebebasan pers dibatasi. Pemberedelan media massa kerap terjadi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi pada masa reformasi yang berlangsung antara tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soekarno, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di Orde Baru. Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 hingga 1959. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan 1999 hingga 2004 jauh lebih baik demokratis yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan publik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak-hak dasar kita terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia dikarenakan kita belum menemukan rumusan yang jelas akan demokrasi seperti apa yang kita inginkan. Inti dari demokrasi adalah ketika kita melakukan sesuatu, maka semuanya harus dilaksanakan secara wajar dan damai sesuai dengan aturan yang ada. Di Indonesia, semua aturan yang telah disepakati akan dirubah untuk kepentingan yang lainnya. Nah, itulah yang diperlukan di dalam menahan demokrasi di Indonesia. Dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya yang
Di tengah pandemi ini, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan kalian dengan air yang mengalir dan menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.